warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya di channel YouTube Glock 19 Ready. Di kesempatan pagi hari ini ya, hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, masih di awal tahun. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan SOP membawa replika airsoft gun ataupun air gun ketika kita mau ke lapangan tembak ya. Karena video ini saya bikin kemarin-kemarin banyak yang chatting lewat WA ke saya pribadi, menanyakan boleh nggak ketika kita mau latihan ke lapangan tembak itu membawa replika airsoft gun air gunnya itu macam-macam ya. Ada yang ditenteng bilangnya, terus ada yang ditaruh di darbos mobil atau di jok motor gitu ya. Nah, di sini saya kasih tutorialnya, video SOP cara membawa replika airsoft gun air gun ke lapangan tembak ya. Mohon maaf saya sambil merokok ya. Jadi ya rekan-rekan ya, pada intinya membawa replika airsoft gun air gun ketika mau ke lapangan tembak untuk berlatih itu ada SOP-nya ya rekan-rekan ya, ada SOP-nya itu rekan-rekan harus ketahui. Jadi membawa replika airsoft gun air gun itu tidak sembarangan. Ketika membawa dari rumah menuju ke lapangan tembak untuk dilaksanakan kegiatan latihan itu tidak sembarangan. Itu ada SOP-nya ya rekan-rekan ya. Jadi ada SOP langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, semoga nanti video ini rekan-rekan bisa melihat sampai full biar nggak gagal paham ya rekan-rekan ya, gitu. Pos. Oke ya, langsung saja saya jelaskan SOP-nya ya rekan-rekan ya, ketika membawa replika airsoft gun air gun dari rumah menuju ke lapangan tembak ya rekan-rekan ya. Yang pertama, rekan-rekan tuh harus punya koper box seperti ini. Kalau ini tas ya, bentuknya tas bag ya. Bisa juga menggunakan yang koper senjata ya, itu kita juga sedia dijual juga. Jadi nanti kalau rekan-rekan mau pesen yang tas box seperti ini ataupun yang tas koper, kita sedia ya, ready. Jadi nanti langsung chat WA saja di profil channel YouTube Glock 19 Ready. Oke, langkah yang pertama adalah harus punya tas box seperti ini. Oke, nah ini saya buka ya. Ini unit replika airsoft gun air gun yang saya miliki sendiri ya, yang biasa saya buat latihan secara pribadi saya ya. Saya ada dua ya, karena untuk latihan saya butuh dua, setiap latihan saya bawa dua. Nah seperti ini ya rekan-rekan ya. Jadi satu tas kecil ini bisa untuk membawa dua unit ya rekan-rekan ya. Ini unit Glock 19 sama Beretta M84 yang biasa saya buat untuk latihan menembak presisi atau disebut tembak target juga ya, seperti ini. Nah caranya ya seperti ini ya rekan-rekan ya. Unit ketika disimpan di dalam box seperti ini ya teman-teman ya, ini posisinya kosong, tidak terisi BB Gotri, tidak terisi CO2. Jadi replikanya ini kosong ya, safety, tidak bisa dipakai karena masih mau dibawa ke lapangan tembak. Nah, langkah-langkah berikutnya kita siapkan. Di sini ada silikon oil ya rekan-rekan ya, kita lepas ya. Nah, di sini ada silikon oil. Ini nanti fungsinya untuk melumasi jarum seal ketika mau memasang CO2 ya rekan-rekan ya. Ini ada silikon oil, bisa ditaruh di sini. Nah, di sini ada banyak kaitannya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini selebihnya nanti untuk menaruh tabung CO2-nya. Kita kembalikan lagi untuk silikon oilnya. Nah, di sini ada langkah berikutnya adalah bawa BB Gotri. Kita menggunakan yang merek Umarek kaliber 6 mm ya. Ini 6 mm. Nah, di sini ada kantongnya juga. Oke. Langkah berikutnya adalah rekan-rekan ya, ketika mau membawa replika airsoft gun air gun menuju lapangan tembak, kita pastikan unit kita ini safety, tidak terisi CO2, tidak terisi BB Gotri. Ini udah safety ya, nggak perlu saya bongkar karena agak ribet karena nggak ada meja ya di tempat saya ini ya. Ini udah safety kosong. Nah berikutnya
kita ambil contohnya, kita membawa CO2. Ini kita membawa CO2 nya yang merek Gamu aja ya. Nah, membawa CO2 ini ya rekan-rekan, kita bawa sesuai dengan kebutuhan kita aja. Udah nggak perlu bayar banyak tuh, nggak perlu. Cukup kita bawa 2 tabung aja ya. 2 tabung ini nanti 1 tabung dipakai yang di Glock, 1 tabung dipakai yang di Beretta M84. Jadi untuk 1 unit ini, 1 tabung ini tidak perlu banyak-banyak digunakan untuk menembak. Kalau untuk latihan itu, untuk 1 tabung ini kalau yang biasa saya laksanakan ketika menembak itu, untuk 1 tabung saya gunakan maksimal cuma 15 sampai 16 kali tembakan dengan variasi jarak yang berbeda ya, otomatis ya. Nah, setelah 15 sampai 16 tembakan itu pasti tabung CO2 nya langsung saya lepas. Mau ada sisa atau enggak itu langsung saya lepas. Jadi saran saya agar unitnya awet juga ya, yang dimiliki rekan-rekan juga, itu dalam pemakaian tuh jangan diporsir teman-teman ya, apalagi unit udah di upgrade ya. Karena untuk tembak presisi atau tembak target yang menggunakan jarak 7, 10, 15 sampai 20 meter, kalau unitnya belum di-upgrade, akurasinya akan berkurang rekan-rekan ya. Jadi akurasi untuk mengenai sasaran target itu akan berkurang. Otomatis kita menggunakan unit yang sudah di-upgrade seperti itu ya. Nah, ini kita bawa 2 ini bisa kita masukkan di samping-samping atau di sebelah depan sini bisa rekan-rekan ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya rekan-rekan ya. Lanjut kita taruh silikon oilnya. Taruh. Ini udah ada kaitannya semua. Lanjut kita taruh BB gotrinya tadi di sebelah sini kantongnya. Nah, ini udah lengkap ya, udah 1 paket ya. Unitnya ada, CO2 nya sudah membawa, gotri sudah membawa, silikon oil sudah membawa. Surat menyuratnya juga harus dibawa ya. Ini ada KTA SKK-nya ada di dalam sini ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini rekan-rekan, nah tinggal kita tutup aja ya teman-teman ya. Kita tutup. Kita backnya kita tutup semua sampai rapi. Nah, ini kita tinggal tenteng aja. Kalau bawa mobil ya tinggal kita taruh di dalam mobil. Kalau kita bawa motor yang mungkin kapasitas bagasi motor itu muat, kita taruh. Kalau enggak seperti ini, kita masukkan ke dalam tas gendong lagi, baru kita bawa ke lapangan tembak. Nah, jadi SOP-nya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi membawa replika airsoft gun atau air gun itu tidak sembarangan. Tidak boleh ditenteng-tenteng di pinggang, dilihatkan di depan umum, itu tidak boleh. Apalagi yang sudah mempunyai sertifikat izin tembak AA IPSC yang menggunakan SENPI ya, itu lebih safety lagi membawanya ya. Dan itu di sana di lokasi tembak itu ada lokernya untuk menaruh senjata masing-masing yang mau latihan nembak ya. Jadi sebelum ke lapangan tembak itu ada tempat safety namanya untuk menaruh unit, menyeptikan unit, baru ke lapangan tembak atau di meja tembaknya, seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, jadi seperti itu penjelasannya untuk rekan-rekan yang kemarin mempertanyakan membawa airsoft gun, air gun ke lapangan tembak itu boleh nggak dibawanya ditenteng, ditaruh di motor, ditaruh di bordes mobil, itu nggak boleh ya rekan-rekan ya. Jadi harus digunakan menggunakan koper box atau tas seperti ini. Ya nih ya. Ini safety-nya, SOP-nya seperti itu, seperti yang tadi langkah-langkah sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, semoga video tutorial SOP membawa replika airsoft gun, air gun ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang masih pemula, dan ini bisa menjawab ke rekan-rekan yang kemarin melakukan chatting WA secara pribadi ke saya ya. Semoga rekan-rekan itu menonton video ini sampai full. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam olahraga, salam satu laras.